wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irina Diani Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hafalan farmakologi saya, yaitu dua materi. Yang pertama ada materi toksologi dan penyalahgunaan obat. Lalu yang kedua ada materi antimikroba lain, desinfektan, antiseptik, dan sterilan. Lalu yang pertama saya akan memulai dengan golongan obat untuk terapi kecanduan. Yang pertama ada golongan antagonis opioid dengan obat naloxone. Memiliki mekanisme aksi sebagai antagonis reseptor opioid. Efek yang ditimbulkan yaitu memblok opioid. Aplikasi klinisnya yaitu untuk overdosis opioid. Lalu farmakokinetik dan interaksinya waktu paruh pendek 1-2 jam. Kemudian ada obat naltrexone. Untuk aplikasi klinisnya berupa pengobatan alkoholisme dengan farmakokinetik dan interaksinya waktu paruh seperti morfin yaitu 4 jam. Lalu yang kedua ada golongan obat opioid sintesis dengan obat metadon, memiliki mekanisme aksi agonis kerja lambat pada reseptor opioid, efek akutnya seperti morfin. Lalu aplikasi klinisnya untuk terapi substitusi pecandu opioid. Lalu farmakokinetik dan interaksinya berupa waktu paruh yang bervariasi tetapi lebih lama. Lalu toksisitasnya seperti morfin mengenai efek akut dan kronis termasuk putus obat atau ketergantungan. Lalu yang ketiga ada golongan agonis reseptor parsial dengan obat buprenorfin. Mekanisme aksinya yaitu agonis parsial pada reseptor opioid, efeknya untuk melemahkan efek akut morfin dan opioid kuat lainnya. Lalu itu aplikasi klinisnya untuk farmakokinetik, interaksi dan toksisitas berupa terapi substitusi untuk pecandu opioid dengan waktu paruh panjang lebih dari 40 jam. Obat ini diformulasikan dengan nalorfin untuk menghindari penggunaan intravena yang tidak sah. Lalu yang keempat ada golongan agonis parsial reseptor N dengan obat varenislin memiliki mekanisme aksi agonis di subtipe reseptor ACAN untuk memblokir efek menguntungkan dari nikotin. Aplikasi klinisnya untuk memberhentikan merokok, toksisitasnya berupa mual dan muntah, perubahan psikiatri, kejang dalam dosis tinggi. Yang kelima ada golongan obat benzodiazepin dengan obat oxazepam dan lorazepam, memiliki mekanisme aksi untuk memodulator reseptor GABA. Efeknya untuk meningkatkan fungsi GABA di SSP. Aplikasi klinisnya yaitu melemahkan gejala putus zat termasuk kejang akibat alkohol dan obat penenang hipnotik lainnya. Lalu interaksinya dengan waktu paruh 4-15 jam. Kinetika lorazepam tidak terpengaruh oleh disfungsi hati. Lalu yang keenam ada golongan antagonis reseptor NMDA. Obatnya yaitu asam prostatase, memiliki mekanisme aksi untuk antagonis pada reseptor glutamat NMDA. Efeknya dapat memblokir plastisitas sinaptik. Aplikasi klinisnya yaitu pengobatan alkoholisme dalam kombinasi dengan anjuran dokter. Lalu toksisitasnya yaitu alergi, aritmia, efek BP, lalu sakit kepala dan halusinasi, impotensi pada orang tua. Lalu yang ketujuh ada golongan agonis reseptor kanabinoid. Obatnya yaitu rimonoban, memiliki mekanisme aksi agonis terbalik di CB. Reseptor efeknya untuk penurunan GABA dan pelepasan glutamat di SSP. Aplikasi klinisnya pengobatan obesitas off label digunakan untuk berhenti merokok. Interaksinya untuk depresi berat, meningkatkan resiko yaitu bunuh diri. Lalu yang kedelapan ada obat yang lain untuk menangani toksikologi adalah ETA. Memiliki mekanisme aksi kelat dari banyak logam divalen dan intrivalen. Lalu aplikasi klinis yang didapat untuk keracunan timbal pada keracunan timbal oleh seng, mangan, dan radionuklida berat tertentu. Lalu itu farmakokinetiknya untuk parenteral, toksisitas dan interaksinya berubah diberikan sebagai garam kalsium di natrium untuk menghindari penipisan kalsium. Nefrotoksisitas, perubahan EKG. Lalu yang kesembilan obat bevroxamin
memiliki mekanisme mengkelat kelebihan zat besi dengan aplikasi klinis sebagai keracunan besi akut, hemokromatosis bawaan, atau didapat farmakokinetiknya secara intramuskular atau subkutan. Lalu toksisitas dan interaksinya dengan pemberian intravena cepat dapat menyebabkan hipotensi. Lalu itu neurotoksisitas dan peningkatan kerentanan terhadap infeksi tertentu telah terjadi dengan penggunaan jangka panjang. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu mengenai golongan agen antimikrobal lain, desinfektan, antiseptik, dan sterilan. Yang pertama, saya akan membahas tentang golongan nitronidazol terdiri dari beberapa obat, diantaranya obat metronidazol dan tinidazol. Mekanisme aksi dari obat tersebut yaitu mengganggu transport elektron. Efeknya untuk bakterisida melawan bakteri anaerob dan protozoa tertentu. Lalu farmakokinetik dan aplikasi klinisnya untuk infeksi bakteri anaerob dan colitis Clostridium difficile. Lalu itu pembersihan hati, oral atau intravena, serta tinidazol memiliki waktu paru lebih lama. Dan toksisitas dan interaksinya berupa gangguan gastrointestinal, rasa logam, neuropati, kejang interaksi seperti disulfiram dengan alkohol rendah karena kurangnya penyerapan. Lalu obat yang kedua yaitu fidaxomicin. Ini masih golongan obat yang pertama ya, cuma obatnya yang kedua ada fidaxomicin memiliki mekanisme aksi menghambat RNA polimerase bakteri. Efeknya untuk bakterisida. Aplikasi klinisnya untuk nol penyerapan yang digunakan per oral untuk infeksi C. difficile pada orang dewasa. Interaksinya yang rendah karena kurangnya absorpsi pada obat ini. Lalu yang ketiga ada obat rifaximin. Efeknya untuk bakterisida. Lalu mekanisme aksinya menghambat RNA polimerase yang bergantung pada DNA. Aplikasi klinis dan farmakokinetiknya untuk nol penyerapan yang digunakan PO untuk ensefalopati hepatik. Lalu sindrom iritasi usus besar dengan diare, dan sebagai tambahan dalam kasus infeksi C. difficile refractor pada orang dewasa. Interaksinya rendah karena kurangnya absorpsi pada obat ini. Lalu ini golongan yang kedua yaitu berupa antiseptik urin. Obatnya yaitu nitrofurantoin dan metenamin garam. Mekanisme aksinya yaitu tidak terinfeksi untuk nitrofurantoin dan membentuk formaldehida dalam urin untuk metenamin. Lalu efeknya untuk bakterisida dan bakteriostatik, memiliki toksisitas gastrointestinal terganggu, neuropati atau nitrofurantoin. Lalu farmakokinetiknya dan aplikasi klinisnya yaitu untuk oral, kadar darah rendah, kadar urin tinggi, lalu infeksi saluran kemih sederhana, dan profilaksis, serta metenamin digunakan untuk menekan infeksi urin. Lalu yang ketiga ada golongan antiseptik yang termasuk antiseptik yakni alkohol, chlorhexidin, halogen, senyawa amonium quaterner, memiliki mekanisme kerja dalam denaturasi atau menghancurkan protein bakteri dan membran sel bakteri, memiliki efek untuk bakterisida. Aplikasi klinisnya untuk penggunaan permukaan pada jaringan atau instrumen interaksi, dan efek sampingnya berupa iritasi dan dermatitis. Lalu yang tadi sudah kita membahas 3 golongan. Yang terakhir ada golongan desinfektan terdiri atas aldehid, senyawa peroksigen. Efeknya untuk bakterisida. Lalu mekanisme kerjanya untuk menghancurkan atau mendenaturasi protein di semua sel hidup, serta spora digunakan untuk mensterilkan instrumen. Lalu efek sampingnya dapat berupa iritasi dan dermatitis. Sekian penjelasan materi hafalan farmakologi dari saya.
Jika ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.